sekedar mengingatkan kajian mungkin dulu terkubur Bapak Ibu. Nanti kami bacakan teks Arabnya, kita terjemah pelan-pelan. Lain nak kita udah ngaluk teks aslinya yang asli martabat 7 tubaah. Apakah nanti syairnya biar sarawi bulu kayu untuk pengubi sesekali malam. Kalau lelawi dan jadi perahu, itulah biduk dan nak karam. Allahu Akbar kan gitu kan. Bisa begitu. Tapi itu kan ijtihad, inovasi dari guru-guru kita untuk memudahkan faham, boleh. Cuma kita ceklah ke dalam supaya tidak terjadi sejarah berulang. Di Aceh, Syekh Hamzah Fansuri mengajarkan kajian seperti ini. Banyak salah faham dari murid. Akhirnya si murid mengatakan wujuduna wujudullah. Wujud kita, kok lah wujud Allah kok. Sebab di dalam diri kita ada Allah. Itu kaji orang tuh. Kalau dalam diri ada Allah masih mending. Wujud Allah. Lebih bahaya. Itu yang mau diluruskan. Di masa Imam Hamzah Fansuri itu terjadi. Imam Syamsuddin Sumatrai terjadi. Dikritisi, diluruskan kembali oleh Nuruddin Ar-Raniri. Tapi Nuruddin Ar-Raniri ini karena bukan orang Aceh asli pun tidak semua suka kepada beliau. Kalah oleh Syamsul Rijal dari Minangkabau, ya. Kalah debat, kabur ke Randir, daerah Aceh. Cuma pesannya Syekh Nuruddin itu baik. Apa pesan beliau? Kalau engkau belajar wujudiyah, jangan versi orang-orang zindik, tapi kembali ke Ibn Arabi yang asli. Bapak Ibu yang melakukan Allah, silakan Bu ya. Kita kirim Al-Fatihah. Kalau yakin Fatihah sampai nak? Kalau sampai. Ibnu Qayyim saya Imam Salafi yakin masa awak akidah Ahlussunnah bermazhab Syafi'i bertariqat Sufi tidak percaya? Ke laut aja. Ya. Ila ruhi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li Sayyidina Al-Mahdi khalifatillah wa sanna bali bin mulkan wa ila Sayyidi Syekh Muhammad ibn Fadillah Al-Burhapuri sahibul kitab Tuhfa Mursalah ila ruhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan sanad kita yang terhubung kepada Al-Imam Muhammad ibn Fadlullah Al-Burhapuri, beliau berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin walil mutakhalli anil qawnain, wassalatu wassalamu ala al-mazharil atam, Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Itu pembukaan beliau. Segala puji milik Allah Rabbul Alamin. Rabb itu apa bedanya dengan ilah? Rabb itu nama yang diartikan sebagai pencipta, pengatur. Itu Rabb. Maka di dalam surat An-Nas itu dibedakan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jadi Rabb bukan berarti sudah jadi 2 Tuhan, 3 Tuhan, bukan. Itu cuma perbedaan nama, al-musamma wahid, yang dinamakan sama, yaitu Allah SWT. Wal aqibatu lil muttaqin. Akhir yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Dan jadi ada 2 jenis orang-orang yang percaya kepada Allah. Pertama muttaqin, orang soleh, orang alim cewek, orang siap. Dan yang kedua al-mutakhalli anil kaunain, orang yang membersihkan dirinya dari cinta kepada alam semesta. Kaunain, 2 alam, baik dunia ataupun akhirat. Jadi orang muttaqin beramal harap serugu, itu boleh. Tapi kalau yang al-mutakhalli, orang yang sudah bertakhalli, melepaskan keinginannya hatta kepada surga. Dia cinta surga, dia ingin masuk surga, tapi dia lebih suka
berharap kepada yang punya surga. Itu kaunain itu. Itulah zuhduz zahidin, zuhud di atasnya para zahid. Jadi zuhud kita bagi dua. Ada zuhud dari dunia, ada zuhud dari dunia dan akhirat. Zuhud dari dunia membuang cinta kepada dunia. Sedangkan zuhud dari akhirat yaitu membuang ketertarikan kepada sorga semata, tapi mengaitkan kaitan kita ke sorga dengan yang punya sorga. Jadi kita aruk ke surga bukan karena surgonya semata, tapi karena surga itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolong Bapak Ibu, para mursyid, para khalifah, jangan salah ibarat. Bakeceklah ke murid, kalian tidak usah harap surga. Kita nggak butuh surga. Kurang aja kawan tuh. Sebab melanggar adab Qur'ani. Allah mengatakan wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabarlah gembira supaya rindu orang-orang yang beriman beramal soleh, supaya mereka merindui sorga yang indah, yang sangat rindang, yang ada kebun, di bawahnya ada sungai. Berarti ada perintah enggak dari yang punya surga untuk merindukan surga? Jadi kita rindu sorga bukan karena sorganya, tapi karena yang punya sorga menyuruh kita merinduinya. Belain fahamnya itu lah, naik pakopnya itu. Wassalatu wassalam, salawat dan salam alal mazharil atam, kepada mazhar. Ya kita namanya mahzar, mazhar ya, mazhar. Ya, Malin Bungsu, ketua tarbiyah, kepala madrasah tarbiyah Islamiyah. Al mazharil atam, mazhar itu kalau bahasa kampusnya objek manifestasi. Kalau cara menerjemahan itu Bu ya. Mazhar, tempat Allah memantulkan keindahannya. Itulah al-mazhar. Lepas kira-kira nak buya. Tempat Allah bertajalli, tapi disebut tempat tidak lepas kan? Allah tidak butuh tempat. Isi tempat itulah yang butuh Allah. Ya. Al-mazharil atam, Nabi itu adalah sosok Allah memantulkan sifat dan namanya, bahkan zatnya, al-atam, yang sangat sempurna. Jadi apa perbedaan Nabi dengan sahabat Nabi, bahkan para Nabi yang lain? Nabi Muhammad itu ketika Mi'raj, badannya rompa-rompanya naik ke arah. Kalau para Nabi Musa pingsan dulu baru Mi'raj. Itulah Mi'rajnya Nabi Musa. Nabi Yunus tenggelam dulu dalam perut ikan, sehingga ikan tuh gelisah di dalamnya, kok ada kalimah yang panas, muntahlah jadinya. Nabi Ibrahim api menjadi dingin. Lebih sempurna nggak tuh? Ya. Beliau Mi'rajnya kalam yang muncul hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka semua zikir-zikir para nabi itu diturunkan menjadi zikir pada mau sembahyang. Jadi sembahyang kita tuh betul itu mi'rajul mu'minin, bahkan mi'rajul anbiya ghairu nabiyina. Selain nabi kita itu semua amalannya ada di situ. Ditambah di situ ada tasyahud, di situ ada Fatihah, lengkaplah semuanya. Makanya Nabi Musa dulu dalam hadis Imam Bukhari, hadis sahih, meminta, ya Allah, jadikan aku nabi akhir zaman. Aja ya Allah. Oi Musa, nabi akhir zaman itu sudah ada. Allah ada orangnya. Nabi Musa secara fisik lebih tua dari Nabi Muhammad secara biologis. Tapi secara rohani, apa kata Allah? Nabi akhir zaman sudah ada. Di madonya tuh. Nabi Musa diberi pemahaman itu. Maka ketemu Nabi Khidir. Bayangkan selevel Nabi Musa masih berguru ke Nabi Khidir. Kita lebih pantas, lebih patut berguru ke Nabi Khidir daripada Nabi Musa. Nabi Musa ingin berkalam dengan Allah, beres. Awak lah tentu bisa berkalam dengan Allah. Ingkar lo ke Nabi Khidir.
biar tambah jauh daripada hakikat kajian ma'rifat, tambah jauh daripada akidah yang sahih. Orang tuh mengingkari Nabi Khidir itulah yang akidah yang sahih. Tak ada hubungannya, ya. Nabi Muhammad itu disebut al-mazhar al-atam. Jadi Nabi Musa baru diperlihatkan cahaya nama dan sifat Allah ke gunung, pingsan Nabi Musa. Nabi Muhammad yang punya cahaya itu bersobok jadinya. Summa dana fatadalla. Lalu Allah Ta'ala, ya, disebutkan di situ, dana, Nabi Muhammad mendekat, fatadalla, semakin dekat. Bahkan disebutkan di situ, kedekatannya itu qaba qausaini au adna, lebih dekat dari 2 busur. Au adna, adna itu berarti sudah ada nggak busurnya. Kenapa dikasih au adna? Supaya situ tidak terjadi kelompok zindik. Kelompok zindik. Jadi kalau adna tadi, adna itu artinya kalau orang bernama Rasulullah masih dijarak dari Allah, masih diberi hijab 2 busur, sehingga ada bedanya iko Allah, iko Muhammad. Au adna, tapi batinnya Nabi Muhammad tuh adna, ndak, hijabnya ndak ada. Adna itu lebih dekat. Allah sengaja pilihkan lebih dekat. Itu adab Qur'ani. Tidak boleh menyebutkan wujud ke wujud Allah. Apa sebab? Dalam surah An-Najm Allah memberikan sindiran, bimbingan. Selevel Nabi Muhammad hanya disebut adna, lebih dekat. Tetap berhijab tuh, tapi lebih dekat. Kalau tidak ada awak hijab ya Allah, awak jadi Allah. Maka disebut adna, sangat dekat. Itulah Ahad dan Ahmad. Ya. Nanti kita sampai ke situ. Jadi nanti kaji kitab itu, kalaupun tidak sempat khatam, nanti ambo simpulkan nanti supaya mudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Fadhal. Tiba Buya Kasril. Enggak. Betul. Ya, silakan. Kita masuk ke teks. Wa alihi wa ashabi jema'in. Semoga salawat dan salam sampai kepada keluarganya dan sahabatnya. Yang bersalawat ke sahabat Nabi itu cuma ahlus sunnah. Jadi kalau kini kita membuka tulisan-tulisan orang anti tasawuf, bagi mereka tasawuf itu Syiah. Itu kejahilan atau kepintaran? Kejahilan. Itulah hebatnya mereka kan. Tidak tahu bisa komentar. Tidak mengerti tapi bisa menghukumi. Hebat nak? Hebat zaman kini nak? Amma ba'du, setelah itu, fayaqulul abdu dzal muznib, berkata hamba yang penuh dosa, al-muhtaj, yang membutuhkan kepada syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat mukan Allah, selevel Nabi Musa, Nabi Isa itu butuh syafaat Nabi supaya bisa memberi syafaat kepada umatnya. Kalau Nabi sudah buka bab syafaat, baru yang lain bisa memberi syafaat. Bernamalah Nabi itu Al-Fatih. Itu sebabnya ada salawat namanya salawat Al-Fatih. Nah, semoga nanti para mursyid, para khalifah mempelajari itu, hafalkan, baca minimal sekali sehari lah, supaya dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Fadlullah, ya. Siapa nama beliau? Hamba yang merasa berdosa. Muhammad bin Fadlullah. Hadhihi nubzatun minal kalimat fi ilmil haqa'iq. Nah, beliau tidak menyebutnya ilmu ma'arif, pinter. Inilah sekilas ringkasan beberapa kalimat mengenai ilmu hakikat. Jadi kita sering mendengar istilah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Sebenarnya 4 ini adalah syariat. Tapi karena ilmu sudah berkembang, istilah pun berkembang. Ilmu hadis berkembang, sahih, hasan, dhaif.
Dalam fikih berkembang. Maka dalam ilmu tentang tauhid, tentang tasawuf pun berkembang. Ya, muncullah istilah syariat yang zahir, tarekat jalan, hakikat keyakinan. Jadi hakikat itu artinya keyakinan yang mantap. Biasanya di alam hakikat itu masih bisa dimasuki oleh iblis. Itu sebabnya banyak orang lah tinggi kajinya, tinggi hakikatnya, masih bisa terperosok. Kalau nyo balanggam menjelaskan tentang wujud, luar biasa. Tapi orang tidak sembahyang. Bahkan mengingkari sembahyang. Kalau tidak sholat, secara hukum fikih kan berdosa. Tapi kalau mengingkari, kafir. Nah, jadi coba bedakan. Kalau ada orang mengatakan, oh saya nanti sholat, ambo nanti sembahyang, berarti orang itu bukan kafir. Ini bukan kafir. Tapi kalau ada orang mengatakan untuk sembahyang, kiblatlah di dalam, nan disembah ada di dalam. Awak inyo awak, dia aku dia, akan bahaya tuh. Bentuk lekalai kan, nampak narancak, jatuh cinta. Nampak makan lemak, tamak timbul. Kalaulah aku itu dia, ndak ada minat ke lawan jenis lain. Ndak ada minat mencelik fulus rupiah dolar lain. Ndak ada minat mencelik daging gajebo lain. Ya, ndak ada minat lain. Jadi bohong itu. Coba tanya, oh buya, suko je buya je daging. Oh suko mu. Lagi piti amplop, sukonyo, terimonya. Oh berarti alun tu lain. Ya kalaulah awak itu inyo itu awak, Allah itu Allahus Samad. Tak usah tinggi-tinggi kaji surah Al-Ikhlas lah. Allahus Samad artinya Allah tempat bergantung. Lita wak minta kenyang kepada Allah, bisa tuh. Itu nanti tentara akhir zaman makanannya Allahus Samad. Nggak bisa, nggak ada makanan. Makanan negeri makan tuh nggak ada. Maka Al-Ikhlas itulah yang jadi makanan nanti. Ilmu para wali-wali lamo. Ya. Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung. Ayolah bergantung kepada Allah atau bergantung ke nasi untuk menghilangkan haus. Awak yo butuh air, bukan cik ya? Awak lu sampai ke aku dia aku le kan? Sebab kita masih tertarik dengan lawan jenis. Yo, atau sesama jenis Pak Bayo Pak. Syukran Buya, barakallahu fiik. Bismillah. Hasrat masih banyak. Sama fulus mato masih hijau. Ya enggak? Sama popularitas masih senang. Senang enggak di like orang? Nah, itu kan itu belum bisa aku dia aku tuh. Tuh tajun misalnya ke sawah tuh. Jadi Allahus Samad itulah pembatal kajian-kajian orang yang sok merasa dirinya, di dalam dirinya ada Allah. Ya. Jadi boleh kaji diri, kaji asoliyah, silakan, tapi kembalikan ke sumbernya. Itulah imam tarekat asoliyah itu konya. Imam wujudiyah, tarekat wujudiyah konya. Orang Syatari dulu membaca kitab itu. Imamnya Syatari di negeri kita itu ada dua yang terkenal. Abdul Muhyi Pamijahan, Jawa Barat. Di negeri kita ini ada Syekh Burhanuddin Al-Burhanpuri atau Burhapuri. Dan mereka pakai kitab itu. Dan kitab itu masih diijazahkan sampai kini. Di ringan-ringan itu ada pesantren. Dulu ada Syekh Ali Imran mengijazahkan tarikat isinya kajian itu kepada muridnya. Kini kawan kita, Buya Kerajaan. Asih. Ya, maka beliau hobi kajian-kajian. Itu yang kemudian puncak kajiannya Insan Kamil, tapi dimulai dari Ahad. Nah, mulai dibuka ya. Wa jama'tuha. Jadi Bapak Saudara, ikhwan akhwat fillah, para masyayikh, para asatiz, para mursyid, para khalifah. Beda hakikat je ma'rifat. Di hakikat tuh masih bisa tergelincir walaupun bisa jalan di hati aja.
walaupun bisa berpindah ke berbagai tempat dalam satu saat, walaupun bisa mecah badannya, terlihat dalam beberapa tempat, ya, kan ada karomah begitu. Tapi kalau belum tembus sampai ke ma'rifat, tidak. Ma'rifat itulah gabungan syariat, tarikat, hakikat, tumbuhnya nanti ridho kepada Allah. Ilmunya lewat Nabi Muhammad SAW. Pintunya lewat Nabi Muhammad. Maka banamulah kitab tu At-Tuhfah Al-Mursalah. Kiriman harapannya tembus kepada ma'rifat Nabi Muhammad SAW. Kami udah berulang-ulang mengatakan beberapa hari ini, iblis itu dapat izin dulu ibadah di bumi 1000 tahun. Terus naik ke langit, terus 1000 jadi 7000 tahun, dan dapat izin memimpin salah satu klan malaikat di surga. Maka nama lain beliau ada Al-Harith. Ya enggak? Malaikat Haris, malaikat penjaga surga. Khazin, malaikat yang mempunyai akses terhadap perbendaharaan surga. Kalau tidak punya asma Allah, tidak bisa masuk. Maka diangkatlah derajat iblis itu dari jin, Banul Jan, keturunan jin. Kalau kita kan Banu Adam, diangkat dari Banul Jan menjadi Banu Malaikah, padahalnya bukan malaikat. Disejajarkan, mirip-mirip cerita film Cino, dewa bertapa 1000 tahun untuk Suliman bertapa 1000 tahun untuk jadi dewa. Ya barangkali dulu ajaran Lao Tse, Kongfuce, ya, Taoism itu emang berasal dulu, nasabnya ketemu. Wallahu alam, karena kita belum teliti ulang, kita tawakuf dulu, nggak mau cocok logi, ya. Kan kini banyak ilmu cocok logi, nak. Kita nggak mau sampai situ. Nah, ilmu hakikat itu karena dulu pernah didapatkan oleh iblis, dia simpan di dalam hatinya, itulah yang kemudian dia kirim kepada para mursyid, kepada salik, para murid, kepada orang yang ingin belajar tauhid. Itu yang dikirim tuh, itu yang dapat bisikan-bisikan belum tentu dari Allah tuh. Walaupun bulu dari Allah. Ilmu hakikat itu dari Allah. Maka tunggu saja Bapak Ibu saudara Allah, orang-orang yang mengingkari syariat itu, tunggu saja tanggal mainnya. Nanti akan kebongkar itu, bahwa hakikat yang dia simpan bukan ilmu Allah, tapi ilmu yang sudah dibelokkan oleh iblis. Jadi 10 benar, 9 benar, yang satunya atau kadang dibalik. 1 benar, 9-nya, nah, yang lebih parah, lebih konyol, 99 salah, 1 benar. Tapi 1 benar tuh diceritain ke muri-muri. Akhirnya muri-muri yang lain percaya. Buya tuh tidak sembahyang, tapi awak sakit beransu deh, cong. Oh, sampai ke kawan-kawan, ramilah tuh majelis. Ditanya, Buya le sembahyang Buya, tongku le sembahyang tuh. Oh, enggak, tuh sembahyang le. Kabah lah di dalam. Nan disembah lah di dalam. Awal aja nyu. Banyak ada orang-orang begitu. Kami banyak menemukan di lapangan. Ya. Lentipu gorak le pernah surang tulai. Lentipu gorak le. Gorak apa? Israel. Gorak untuk sembahyang tuh. Gorak untuk sembahyang. Itu yang disebut Imam Syafi'i tadi. Belum tiba gerak le. Itu yang disebut kasul, pemalas. Tapi gorak dari Allah lah itu. Kalam yang benar tapi dialamatkan kepada yang tidak benar. Tolong kembalikan ke beliau lihat, ke ibu. Bagi yang mau baca kitab silakan. Ini ada beberapa. Tafadhal. Ini kembalikan ke ibu. Ya. Silakan. Minumlah dulu. Allahumma sholli ala sayyidina. Kamari cek dah. 2, 3. Kau buya so. Ada PDF kan? Ada PDF dibagi ke grup masing-masing. Ada di grup masing-masing, silakan.
Kalau Mediko kan lama. Kalau kami salah baca, beku kan ada yang membetulkan. Kembaliin punya ibu dah punya ibu di belakang lah Lun. Yang memfotokopi timnya Ustazah Rini dari Pasir, semoga diberkahi, amin. Ya, lah kita lanjutkan. Karena baru pegang kitab sebagian, kita kirimlah Fatihah balik. Semoga Allah membuka pikiran hati, melepaskan belenggu di lidah, melepaskan belenggu di dada kita, dan para guru pun kami minta izin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.